Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas beberapa soal ya yang terkait dengan formasi penata layanan operasional. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama ya. Ini sebentar saya buat pointer option dulu yang pen. Oke ya, soal nomor 1. Dalam mengembangkan standar operasional prosedur untuk layanan pengaduan masyarakat, seorang penata layanan operasional harus mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance yang relevan dalam pengembangan SOP tersebut, yaitu prinsip A. Transparansi, B. Akuntabilitas, yang C. Responsivitas, yang D. Efisiensi, ataukah yang E. Sentralisasi. Silakan teman-teman pause video ini dan jawab untuk soal nomor 1. Oke ya, langsung kita jawab ya. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang ini ya teman-teman. Yang E ya. Bro, ada chat WhatsApp masuk. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Langkah pertama dalam menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas yaitu A. Menyusun format laporan, B. Meninjau laporan sebelumnya, C. Menghimpun data yang relevan, D. Menghimpun dokumen legal, yang E. Menghubungi pihak terkait. Silakan teman-teman jawab untuk soal nomor 2, pilihan jawabannya yang mana? Oke ya, jawabannya yang C ya teman-teman. Menghimpun data yang relevan. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Setelah mengumpulkan data pelayanan operasional, langkah selanjutnya adalah A. Mengarsipkan data, B. Menyusun laporan hasil analisis, C. Mengidentifikasi prosedur, D. Melaporkan data mentah kepada atasan, ataukah yang E. Menghimpun data tambahan. Silakan jawab teman-teman soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 jawabannya yang ini ya teman-teman, B ya. Yang B. Menyusun laporan hasil analisis. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi data pelayanan, mengapa penting untuk menelaah ketentuan yang berlaku? Yaitu A. Untuk mengurangi jumlah dokumen, B. Untuk menyesuaikan data dengan kebutuhan, C. Untuk memastikan data sesuai standar, D. Untuk melakukan promosi, atau E. Untuk memperbaiki laporan keuangan. Silakan dijawab teman-teman. Oke, jawabannya yang ini ya, C ya, untuk memastikan data sesuai standar. Selanjutnya, nomor 5. Dalam melakukan analisis, data apa yang paling penting untuk diperhatikan? A. Data pelanggan, B. Data capaian kinerja, C. Data keuangan, D. Data anggaran, ataukah E. Data jumlah pegawai. Silakan teman-teman menjawab soal nomor 5. Oke ya, kita langsung jawab. Untuk soal nomor 5 itu jawabannya yang ini ya, yang B. Data capaian kinerja.
Selanjutnya soal nomor 6. Apa yang harus dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian data selama proses identifikasi? A. Mengubah data secara langsung. B. Melaporkan ketidaksesuaian data kepada atasan. C. Mengabaikan data yang tidak sesuai. D. Mencari data tambahan, ataukah E. Yang menyimpan data tanpa perbaikan. Silakan untuk soal nomor 6. Oke ya, langsung jawab. Soal nomor 6 itu jawabannya yang B ya, teman-teman. Melaporkan ketidaksesuaian data kepada atasan. Lanjut soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan jika data pelayanan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? A. Mengubah data sesuai kebutuhan. B. Mengabaikan data yang tidak sesuai. C. Melaporkan ketidaksesuaian data kepada atasan. D. Menambah jumlah staf untuk mengatasi masalah. E. Mengarsipkan data yang ada. Silakan teman-teman jawab soal nomor 7. Oke ya, kita langsung jawab. Soal nomor 7 jawabannya yang C ya. Melaporkan ketidaksesuaian data kepada atasan. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Apa yang menjadi tujuan utama dari penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas? A. Untuk mengevaluasi kinerja operasional dan memberikan rekomendasi. B. Untuk mendokumentasikan semua kegiatan. C. Untuk mengusulkan anggaran baru. D. Untuk menambah jumlah staf. Ataukah yang E. Untuk menggantikan laporan keuangan? Silakan teman-teman jawab soal nomor 8. Oke ya, jawabannya yang A. Untuk mengevaluasi kinerja operasional dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya soal nomor 9. Apa yang menjadi tujuan utama dari perencanaan operasional? A. Mengurangi biaya layanan. B. Meningkatkan jumlah pengguna layanan. C. Mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai sasaran. D. Menyusun prosedur layanan tambahan. Ataukah yang E. Memastikan semua staf mendapatkan pelatihan? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 9. Oke ya, jawaban nomor 9 yaitu yang C ya teman-teman. Mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai sasaran. Oke, soal nomor 10. Tugas utama seorang penata layanan operasional di instansi pemerintah yaitu A. Membuat kebijakan operasional. B. Menguasai kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. C. Menetapkan anggaran keuangan untuk setiap proyek pemerintah. D. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintah. Silakan teman menjawab soal nomor 10. Oke ya, soal nomor 10 jawabannya yang B ya. Menguasai kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang penata layanan operasional? A. Menerapkan sistem yang rumit agar layanan lebih eksklusif. B. Menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan.
C. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat, ataukah yang D. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu? Silakan, teman-teman. Kita jawab ya untuk soal nomor 11, yaitu yang C, teman-teman. Yang C ya, memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Dalam penyusunan standar operasional prosedur, pelayanan operasional di instansi pemerintah, tahapan yang paling kritis dan memerlukan pertimbangan mendalam, yaitu A. Pengembangan SOP, B. Penerapan SOP, C. Monitoring SOP, ataukah yang D. Identifikasi kebutuhan SOP? Silakan teman-teman menjawab. Oke ya, jawabannya yang A, teman-teman. Pengembangan SOP. Selanjutnya soal nomor 13. Dalam penerapan SOP pelayanan operasional, pendekatan yang paling efektif untuk memastikan konsistensi implementasi di seluruh unit kerja, yaitu A. Pengawasan ketat oleh pimpinan unit, B. Pelatihan intensif dan berjenjang bagi seluruh pegawai, C. Pemberian insentif bagi unit yang konsisten menerapkan SOP, ataukah yang D. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar SOP? Silakan teman-teman menjawab. Oke ya, langsung kita jawab soal nomor 13, jawabannya yang B, teman-teman. Pelatihan intensif dan berjenjang bagi seluruh pegawai. Selanjutnya nomor 14. Metode monitoring pelaksanaan SOP pelayanan operasional yang paling komprehensif yaitu A. Pelaporan rutin oleh pelaksana SOP, B. Observasi langsung oleh pimpinan, C. Kombinasi observasi, survei, audit, dan pelaporan, ataukah yang D. Survei kepuasan pelanggan? Silakan teman-teman, jawabannya yang mana? Oke, soal nomor 14, jawabannya yang C ya. Kombinasi observasi, survei, audit, dan pelaporan. Selanjutnya soal nomor 15. Dalam konteks pelayanan publik, apakah yang menjadi fokus utama dari prinsip pelayanan prima? A. Menyediakan layanan hanya untuk pelanggan VIP, B. Mengurangi biaya operasional, C. Mengabaikan umpan balik pelanggan, D. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan efisiensi. Silakan teman-teman menjawab soal nomor 15. Oke ya, jawabannya yang ini ya teman-teman. D ya, mengutamakan kepuasan pelanggan dan efisiensi. Selanjutnya soal nomor 16. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima layanan operasional dengan mengedepankan asas penyelesaian yang A. Cepat dan tuntas, B. Teratur, C. Rapi, D. Disiplin. Jawabannya yang A ya, cepat dan tuntas teman-teman. Yang ini ya, cepat dan tuntas. Soal nomor 17. Penyelenggara dalam mengelola layanan operasional sistem informasi berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara A. Menarik, B. Fakta pada berita, C. Singkat padat jelas,
D. Terbuka dan mudah diakses. Silakan teman-teman. Oke, jawabannya yang D ya teman-teman. Terbuka dan mudah diakses. Selanjutnya soal nomor 18. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama 1 jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang penata layanan operasional untuk meminimalkan dampak? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Ataukah yang D. Menunggu sistem kembali normal? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 18. Oke ya, jawabannya yang C ya teman-teman. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Oke, selanjutnya soal nomor 19. Dinas Pelayanan Kota X ingin mengevaluasi efektivitas program layanan terpadu satu pintu yang telah berjalan selama 6 bulan. Metode pengumpulan data yang paling tepat untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ini yaitu metode pengumpulan data. A. Observasi langsung. B. Focus Group Discussion atau FGD. C. Analisis data sekunder. Ataukah yang D. Survei daring. Ini pengumpulan data yang paling tepat teman-teman. Kata kuncinya yang paling tepat. Oke, jawabannya yang ini ya teman-teman. Yang D ya, survei daring. Oke, soal nomor 20 sekaligus soal yang terakhir pada video ini. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu layanan operasional, maka diperlukan A. Pembina dan penanggung jawab. B. Pelatihan. C. Pengawasan. D. Kerjasama. Oke, jawabannya yang A ya teman-teman. Pembina dan penanggung jawab. Oke, saya kira itu ya latihan soal dengan 20 soal untuk seleksi ASN P3K Teknis tahun 2025. Nantikan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan atau sedang dalam persiapan mengikuti seleksi P3K Teknis tahun 2025. Nantikan video-video saya berikutnya terkait pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan formasi penata layanan operasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.